Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa kita ucapkan salam kepada Ibu Laili Nur Aisyah, SPD MPD, selaku pengampu mata kuliah konsep dasar PAUD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadia Putri. Di sini saya sebagai moderator kelompok 9 yang akan membahas tentang aspek perkembangan sosial emosi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fadia Putri Kalista Dewi dengan NIM 2102102105039, dan yang kedua ada Miranda Jessy Junita dengan NIM 2102102105038. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Pengertian kemampuan sosial emosi akan dijelaskan oleh Miranda Jessy. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemampuan sosial emosi. Menurut Rahmawati 2005, emosi adalah perasaan yang ada pada diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan sedih. Menurut Moonbeam tahun 1999, perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yaitu dengan pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan negara. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kematangan sosial anak akan mengarahkan pada keberhasilan anak untuk lebih mandiri dan terampil dalam mengembangkan hubungan sosialnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan sosial emosi menurut Hijrati tahun 2019. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berpengaruh pada perkembangan sosial anak, karena di dalam keluarga terdapat lingkungan yang kondusif bagi sosial anak-anak. Yang kedua, kematangan. Bersosialisasi membutuhkan kematangan fisik, menerima dan memberi pendapat orang lain, membutuhkan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial emosi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status keluarga di dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu, dalam kehidupan anak selalu menjaga status sosial keluarganya. Dalam beberapa hal maksud dari menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan diartikan bahwa perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang kelima, kepastian mental atau emosi dan inteligensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan bahasa. Anak yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Yang terakhir, faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan belajar berpengaruh dalam perkembangan emosi anak-anak. Ibu atau pengasuh anak, perkembangan emosi anak dipengaruhi oleh pengalaman dan hubungan keluarga dalam kesehariannya. Anak belajar emosi baik penyebab maupun konsekuensinya. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Fadia Putri. Mohon dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perkembangan sosial emosi. Yang pertama itu
Memberikan perhatian kepada anak. Setiap individu pasti ingin mendapatkan perhatian, termasuk juga anak. Pada saat di rumah, anak sangat membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Yang kedua, ada mengenalkan berbagai emosi positif dan negatif beserta dampaknya kepada anak. Strategi ini dapat dilakukan secara terprogram maupun secara spontan. Yang ketiga, ada menciptakan perilaku positif pada anak. Perilaku positif pada anak ini bisa dilakukan dengan cara latihan-latihan dalam bentuk pembiasaan. Hal tersebut karena anak lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengarkan. Dengan demikian, kita harus dapat memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan kegiatan bermain sosial. Pada kegiatan bermain sosial, anak biasanya di dalam permainannya dilakukan oleh beberapa anak dan melibatkan aturan. Ya, praktek kegiatan perkembangan sosial emosi. Terdapat beberapa cara untuk kegiatan perkembangan sosial emosi pada anak usia dini. Yang pertama, mengajak anak bermain. Bermain merupakan suatu proses interaksi baik dengan teman bermain maupun alat-alat main yang digunakan. Ketika bermain, anak mungkin mengalami konflik dengan temannya. Anak akan mengalami rasa takut, malu, atau marah saat bermain. Hal tersebut merupakan proses perkembangan kemampuan sosial emosi pada anak. Yang kedua, melatih anak untuk berbagi. Melatih anak untuk berbagi juga melatih anak dalam mengendalikan sifat egosentrisnya. Misalnya, ketika anak sudah rela berbagi mainannya, tidak menangis ketika berbagi, hal tersebut anak telah memiliki kemampuan sosial emosi yang baik. Bercerita, yang ketiga, bercerita dan membaca buku. Dengan bercerita atau mendongeng, itu menjadikan cara mengembangkan sosial emosi anak usia dini. Ketika membaca buku cerita, yang dipilih haruslah mengandung nilai-nilai positif agar bisa dijadikan contoh dalam kegiatan sehari-harinya. Yang keempat, memperkenalkan anak dengan pengalaman baru. Mengembangkan kemampuan sosial emosi anak juga bisa dilakukan dengan cara berbagi pengalaman baru. Misalnya mengajak anak berlibur ke kebun binatang dan mengajak anak ke taman bermain atau playground. Itu dia pemaparan tentang aspek perkembangan sosial emosi yang dipaparkan oleh kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.